Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru 2016. Shalom saudara. Shalom, puji Tuhan. Seberapa banyak saudara percaya bahwa tahun ini adalah tahun berkat dari Tuhan? Amin, puji Tuhan saudara ya. Tahun ini kita mau percayai, kita mau deklarasikan Tuhan akan mengerjakan kebaikannya bagi kita lebih daripada hari-hari yang lalu. Amin saudara. Tuhan sanggup memberi kepada saudara kelegaan. Kalau mungkin di hari-hari sebelumnya saudara merasa kesesakan, berdoalah, minta pada Tuhan, tahun ini Tuhan saya percaya Tuhan sanggup beri saya kelegaan, Tuhan sanggup beri saya kelapangan yang baru. Amin saudara. Sebelum saya mulai, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk menyampaikan sesuatu yang saya berikan judul, yaitu 3 dimensi mengikut Tuhan Yesus. 3 dimensi mengikut Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, kita akan baca ayat-ayatnya bersama-sama. Saudara, saat kita mengikut Tuhan Yesus, saat kita mengatakan, Tuhan aku mau follow Engkau Tuhan, aku mau mengikut Engkau, saya mau beritahu saudara bahwa istilah mengikut Tuhan Yesus itu bukan satu istilah yang bisa saudara katakan sembarangan, bukan satu istilah yang bisa saudara katakan asal-asalan. Ya pokoknya saya ikut Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa di balik itu, yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya, kita sama-sama mengetahuinya. Mengikut Tuhan Yesus, di balik perkataan itu saudara, harus ada suatu komitmen yang betul-betul nyata. Mengikut Tuhan Yesus. Apa arti di balik kata-kata mengikut Tuhan Yesus itu? Saya ingin terangkan dalam 3 hal. Sebab itu saya berikan satu judul, yaitu 3 dimensi mengikut Tuhan Yesus. Saya tidak lama-lama saudara, saya langsung ke poin yang pertama. Dimensi yang pertama, mengikut Tuhan Yesus itu apa? Yaitu menyediakan tempat bagi sang kepala. Saya ajak saudara membuka di Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 61. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Maaf saudara, 57 sampai 62. Kalau Alkitab saudara, Alkitab bahasa Indonesia, di sana tertulis judul perikopnya, hal mengikut Yesus. Kalau Alkitab saudara, Alkitab bahasa Inggris, di sana tertulis judul perikopnya, The Cost of Discipleship, harga dari pemuritan. Tapi saya rindu untuk menambahkan satu judul hari ini, yaitu 3 dimensi mengikut Tuhan Yesus. Karena perikop itu menjelaskan tentang 3 hal yang saudara dan saya harus miliki waktu kita mengikut Tuhan Yesus. Dimensi yang pertama yaitu memberikan tempat, menyediakan tempat bagi sang kepala. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Saudara, settingnya saya ingin ajak saudara membayangkan setting suasananya. Tuhan Yesus itu sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Kalau rasul ada 12, kalau murid itu banyak saudara. Alkitab mencatat kira-kira ada 70 orang murid yang kemudian diutus berdua-dua. Murid banyak, tapi kalau rasul 12. Nah, dari antara sekian banyak murid-murid itu saudara, tiba-tiba berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lord, I will follow you wherever you go. Ini ada lagunya saudara ya. Di film Sister Act itu kan ada lagunya, I will follow him wherever he may go. Jadi mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan itu mau pergi. Tapi kemudian apa yang dikatakan Tuhan? Ini dimensi yang pertama. Yesus berkata kepadanya, kepada orang yang tadi bilang, Tuhan aku ingin mengikut engkau. Itu pernyataan baik, tapi Tuhan ingin jelaskan kepada orang itu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu ada satu komitmen di balik itu. Tuhan berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Menurut saudara, pernyataan orang tadi dengan jawaban Tuhan Yesus nyambung enggak, saudara? Tuhan kan, orang itu kan bilang, Tuhan, aku ingin ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyautnya bagaimana? Tuhan menyautnya dengan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Secara sepintas, saudara, kelihatannya jawaban Tuhan Yesus ini tidak ada hubungannya dengan yang dikatakan orang itu. Tapi kalau kita renungkan, ini yang dikehendaki Tuhan. Waktu saudara dan saya mengatakan, Tuhan, saya ikut engkau, saudara, saya ingin ajak setiap kita untuk memperbaharui, meningkatkan komitmen kita di tahun ini. Di kebaktian yang pertama ini, kita mau katakan, Tuhan, saya mau ikut engkau. Waktu kita bilang, Tuhan, aku mau ikut engkau, itu Tuhan ingin bicara kepada kita bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, yang ingin saya sampaikan dalam dimensi yang pertama ini adalah, di balik komitmen kita untuk mengikut Tuhan Yesus, Tuhan itu minta satu posisi, saudara, minta satu tempat. Tempat apa itu? Tempat kepala. Tuhan bilang, serigala selincah apapun, seaktif apapun serigala itu punya liang, saudara, tempat untuk tinggal. Burung, dia bisa terbang setinggi apapun. Burung Raja Wali itu bisa terbang setinggi apapun, saudara, dia tetap punya sarang. Saudara, Tuhan Yesus itu rindu punya tempat dalam kehidupan kita. Waktu kita berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau, itu berarti kita mau sediakan satu tempat buat Tuhan Yesus. Bukan hanya tempat yang biasa-biasa. Tuhan itu ingin bicara satu hal, saudara. Aku mau tempat yang mana? Tempat yang kepala. Tempat yang kepala. Saudara, ini adalah patung Tuhan Yesus yang dibuat di Polandia. Dan patung ini dikatakan adalah patung Tuhan Yesus yang terbesar di dunia, lebih besar dari apa yang ada di Amerika Selatan, saudara ya. Ini adalah patung Tuhan Yesus, dan ini kepalanya Tuhan Yesus. Gambar ini cocok sekali dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, saudara ya. Jadi rupanya patung Tuhan Yesus yang di Polandia ini dibuatnya, kepalanya ini dibuat secara terpisah dan kemudian dipasang plek begitu, saudara. Tuhan itu cari tempat, Tuhan ingin meletakkan kepalanya dalam kehidupan kita. Waktu saudara dan saya berkata, aku mau ikut Tuhan Yesus, itu berarti Tuhan ingin satu tempat, saudara. Tempat yang mana? Tempat yang di kepala. Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu beda dengan saudara ngelamar pekerjaan. Kan kadang-kadang saudara dengan statement yang sama, saudara mengatakan, kamu kerja di mana? Oh, saya sekarang ikut perusahaan ini, gitu kan, saudara. Kamu sekarang kuliah di mana atau bersekolah di mana? Oh, saya sekarang ikut pendidikan di kota ini atau di universitas ini. Saudara, mengikut Tuhan Yesus sama sekali berbeda dengan saudara mengatakan ikut perusahaan ini atau ikut studi di tempat ini atau yang lain-lainnya. Sama sekali berbeda. Mengapa? Karena waktu saudara dan saya berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau, itu berarti Tuhan, aku mau engkau jadi kepala di dalam kehidupanku. Saudara, saya terbeban untuk menyampaikan hal ini. Mengapa? Ada dua hal, saudara. Saat kita meletakkan Tuhan Yesus sebagai posisi kepala, saudara, ikut Tuhan Yesus dan meletakkan Tuhan Yesus sebagai kepala, maka itu berarti mempengaruhi dan mengatur seluruh kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya itu seluruhnya diatur di kepala. Saudara dan saya ini lain dengan cicak, saudara. Di sini saudara masih ingat cicak, saudara ya, di Surabaya, di Indonesia. Saudara kalau tahu yang namanya cicak itu, kalau ekornya diputus masih bisa goyang-goyang terus, saudara. Mengapa? Karena susunan sarafnya itu ada dua. Susunan saraf di kepala, dan di tiap ruas-ruasnya itu ada susunan sarafnya sendiri-sendiri, saudara. Sehingga dia kepalanya bisa mengontrol tubuhnya. Kalau putus masih bisa bergerak sendiri. Saudara dan saya bukan cicak. Kita adalah makhluk yang diciptakan seluruh kontrol kita ada di kepala. Begitu kepala putus, saudara, tidak ada lagi yang akan bisa mengontrol semuanya, saudara. Tidak ada lagi yang bisa mengontrol semuanya, saudara. Sebab itu Tuhan bilang, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menjadikan aku sebagai kepala. Menjadi kepala
kepala, saudara, itu berarti mempengaruhi dan mengatur seluruh kehidupan kita. Mempengaruhi dan mengatur seluruh kehidupan kita. Saudara, kalau saudara lihat, kadang-kadang di rumah sakit ada orang-orang yang sakit karena misalnya stroke, saudara. Kemudian tidak ada akses lagi antara kepala dengan badannya. Saudara, beberapa bagian mungkin terputus hubungan sarafnya. Kalau saudara lihat, itu tangan misalnya yang kanan, saudara, yang kena ya, tangan kaki itu bisa mengecil sebelah, saudara. Padahal mungkin sudah di fisioterapi, diangkat-angkat, diajak latihan, tapi tetap bisa mengecil. Mengapa? Tidak ada lagi instruksi, tidak ada lagi perintah dari atas, itu menyebabkan anggota tubuh separuh itu menjadi mengecil, saudara. Sebab itu sangat penting posisi kepala itu mempengaruhi dan mengatur seluruh kehidupan kita. Lalu apa aplikasinya sebagai umat Tuhan? Saudara, Tuhan ingin, Galatia 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini ayat luar biasa. Paulus memberikan satu statement, satu prinsip pernyataan. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, berarti kita mau mengatakan seperti yang Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti, saudara, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, itu tolak ukurnya semua berangkat dari Tuhan Yesus. Apakah yang kita kerjakan itu akan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah yang akan kita kerjakan itu membuat Tuhan sedih atau tidak? Kira-kira kalau saya berbuat begini begitu, itu Tuhan itu responnya bagaimana? Kalau saya mau mengerjakan ini, mengerjakan itu, Tuhan memberi izin atau enggak? Saudara, itu adalah mengikut Tuhan Yesus sebagai kepala. Kalau saudara mengikut Tuhan Yesus seperti orang bekerja, beda. Sebagai contoh misalnya, saudara sekarang bekerja di perusahaan manapun, di toko manapun, di company manapun. Saudara ikut bekerja dengan bos saudara, dengan atasan saudara. Yang diurus oleh bos saudara, oleh atasan saudara apa? Segala hal yang ada kaitannya dengan company itu, saudara. Segala hal yang ada kaitannya dengan perusahaan itu. Tapi begitu saudara lepas dari perusahaan itu, misalnya saudara sedang di rumah, atau saudara sedang pergi ke overseas, saudara sedang holiday, pimpinan saudara ngurusin lagi enggak apa yang saudara kerjakan? Enggak, saudara. Enggak diurusin lagi. Saudara mau kerjakan apa, saudara enggak diurusin lagi. Kenapa? Karena pimpinan saudara di perusahaan cuma mengurus segala sesuatu yang berhubungan di perusahaan itu. Kalau saudara masih pakai mobilnya perusahaan, saudara masih diawasi. Ya kan? Tapi begitu saudara tidak pakai mobilnya perusahaan, saudara pakai mobil sendiri, sudah tidak diurusin lagi. Itu bedanya kita mengikut Tuhan dengan mengikut perusahaan. Mengikut Tuhan itu melibatkan seluruh kehidupan kita, saudara. Semuanya itu kita minta izin kepada Tuhan, minta pimpinannya Tuhan. Saya rindu untuk mendorong setiap saudara, biar di awal tahun ini kita memperbaharui komitmen kita, saudara. Kalau mungkin selama ini kita lebih banyak bergerak dengan kekuatan kita sendiri, kita lebih banyak bertindak dengan cara pikir kita sendiri, kita mungkin jarang bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku kerjakan ini, Engkau senang enggak Tuhan? Tuhan, kalau aku berbuat ini, Engkau berkenan enggak Tuhan? Tuhan, kalau aku lakukan ini, favor-Mu tercurah enggak Tuhan dalam kehidupanku? Kita mau lebih lagi bertanya-tanya, karena ikut Tuhan itu berarti menjadikan Tuhan itu sebagai kepalanya, saudara. Artinya semua instruksi, semua perintah, semua permission, izin itu harus minta sama Tuhan. Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita supaya favor Tuhan itu tercurah lebih lagi. Mari saudara, saya dorong setiap saudara, mulai saat ini kita mau selalu bertanya-tanya akan Tuhan. Mungkin saudara ada yang mau pindah pekerjaan, mungkin saudara ada yang mau mengerjakan sesuatu, mungkin membeli sesuatu yang baru, atau mungkin mengerjakan satu hal yang baru lagi dalam kehidupan saudara. Ingatlah bahwa kita itu ikut Tuhan Yesus, kita pengikut Tuhan Yesus. Berarti kita perlu bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus sebagai kepala. Kepala itu adalah pusat yang mengatur, mempengaruhi dan mengatur seluruh kehidupan kita. Saudara, jadi sebagai pengikut Tuhan Yesus, jangan malas, jangan sungkan, tanya sama Tuhan. Tuhan,
Saya mau kerjakan ini, Tuhan saya rindu mungkin pindah pekerjaan yang ini, saya rindu bepergian ke sana kemari. Mari saudara, saya dorong kita semua sama-sama suka bertanya-tanya kepada Tuhan. Bawa dalam doa saudara. Kalau mungkin saudara tanya, Pak, ngapain repot-repot semua hal harus ditanyakan kepada Tuhan? Jawabannya simpel saudara, kepala Anda siapa? Kepalamu siapa? Kalau kepala kita adalah diri kita sendiri, saudara tidak perlu tanya-tanya sama Tuhan. Tapi kalau saudara mau mengakui, iya, kepala saya itu bukan saya lagi, tapi kepala saya itu Tuhan. Oke, kalau kepala kita adalah Tuhan, tanya pada Tuhan. Bawa dalam doa, minta izin Tuhan. Jangan kemudian semua dikerjakan sendiri serampangan saudara, tergesa-gesa tanpa bertanya-tanya pada Tuhan. Alkitab berulang kali memberikan contoh. Semua yang dikerjakan seperti itu tidak ada kemenangan, tidak ada hasil yang baik, tidak ada kesuksesan. Bahkan berkali-kali Alkitab mengatakan selalu terjadi kekalahan saudara. Selalu dicatat seperti itu. Tapi saat orang itu bertanya-tanya pada Tuhan, karena apa? Tuhan itu kepala. Tanya Tuhan. Mungkin anak-anak kita minta izin ini, minta izin itu kepada kita. Ajari mereka. Ayo kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta damai sejahtera Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Pa, Ma, mengapa kita harus repot-repot tanya Tuhan? Kita bisa jelaskan kepada mereka. Karena kita tuh mengikut Tuhan Yesus. Tuhan menjadi kepala kita. Segala hal itu kita perlu minta izin, kita perlu minta perkenanan Tuhan. Tuhan, engkau kira-kira berkenan enggak? Tuhan menyertai saya enggak kalau saya kerjakan ini itu? Saudara, menjadikan Tuhan Yesus di posisi kepala itu juga akan memberikan berkat, pertumbuhan dan pertambahan pada tubuh kita, pada hidup kita. Tuhan itu ingin posisi kepala. Mengapa? Yang pertama tadi karena Tuhan ingin mengatur dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Yang kedua ternyata saudara, dengan Tuhan itu berada di posisi kepala, berkat itu tercurah paling hebat saudara. Saya tunjukkan satu ayat saudara. Kolose 2 ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Dari mana? Kepala. Tuhan Yesus ingin supaya ditempatkan sebagai kepala dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Alkitab mencatat posisi kepala itu akan memberikan satu pertumbuhan ilahi, satu berkat-berkat ilahi turun ke dalam seluruh kehidupan kita, ke dalam seluruh bagian kehidupan kita, kalau Tuhan Yesus itu yang menjadi posisi kepala. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama bahwa terobosan itu terjadi waktu Tuhan menjadi kepala barisan. Hal yang sama juga ditulis di sini, saudara. Waktu Tuhan itu menjadi kepala kita, kita akan bisa merasakan satu pertumbuhan ilahi dan satu pertambahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, grows with the increase that is from God. Kepala itu akan memberikan satu pertumbuhan dan pertambahan, bertambah-tambah. Tuhan itu bisa mencurahkan berkatnya itu lebih lagi. Luar biasa. Ada satu ayat lagi di Mazmur, tidak saya tulis di depan, tapi saudara bisa baca di Alkitab. Mazmur 115 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang memberi pertambahan kepadaku. Lord, you increase me. Engkau meningkatkan aku, menambah-nambahi lagi hidupku dengan berkat-Mu. Kapan itu terjadi saudara? Waktu Tuhan itu di posisi kepala. Jadi poin yang pertama, dimensi yang pertama ini saudara, bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus? Terus cek, terus periksa, apakah Tuhan yang menjadi kepala kita? Apakah Tuhan tetap ada di posisi kepala? Atau kepalanya kita sendiri? Saudara, selama Tuhan ada di posisi kepala, berkat itu akan tercurah, pimpinan itu akan tercurah, segala pertambahan dan pertumbuhan itu akan tercurah waktu Tuhan ada di posisi kepala. Sekarang kita lihat poin yang kedua, saudara ya. Dimensi yang kedua, meninggalkan perkara kematian. Kita baca ayatnya di Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Ini orang yang kedua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, follow me.
Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat berikutnya, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Setelah tadi orang yang pertama dijawab Tuhan Yesus dengan serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia cari tempat untuk meletakkan kepalanya. Datang orang kedua, saudara, bilang sama Tuhan Yesus, bilang kepada dia, ayo ikut aku. Kemudian orang itu mengatakan, Tuhan, izinkan aku lebih dulu menguburkan Bapakku. Tuhan jawab seperti ini. Satu pertanyaan saya, menurut saudara kira-kira bapaknya orang ini sudah mati atau belum, saudara? Sudah mati atau belum? Sudah. Siapa yang bilang bapaknya ini sudah mati, saudara? Dan sedang mau dikubur. Oke, siapa yang setuju kalau bapaknya ini belum mati? Yang betul yang belum mati, saudara. Bapaknya orang ini itu belum mati. Tahu dari mana? Saudara lihat setting ceritanya. Dari awal, Tuhan Yesus sedang dalam, apa tadi saudara? Perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan dan murid-muridnya ini sedang dalam perjalanan. Saya baca beberapa buku referensi yang lain, mereka mengatakan kalau seandainya bapaknya orang ini tuh mati di hari itu, dia tidak akan ada di luar rumah, saudara. Mengapa? Sebab kalau memang bapaknya itu sudah mati di hari itu, tradisi Yahudi itu mengatakan semuanya itu harus berkumpul menangisi bapaknya dan mengadakan ritual-ritual tradisi Yahudi. Jadi sebetulnya yang dialami oleh orang ini, dia itu sedang ikut Tuhan Yesus dalam perjalanan sekian lamanya. Dan kemudian waktu Tuhan bilang, ayo, kan kamu sekarang sudah ikut aku, ikutlah aku. Tuhan ingin mempertegas kembali komitmennya. Dan kemudian dia mengatakan, izinkanlah aku lebih dulu pergi menguburkan Bapakku. Saya cek di beberapa referensi yang lain, komentar-komentar yang lain, semuanya mengatakan orang ini belum mati bapaknya, tapi dia sedang reasoning, dia sedang ingin mengajukan satu alasan kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya sekarang cuma ikut-ikutan dulu, nanti kalau bapak saya sudah mati beneran, setelah saya kuburkan, kemudian saya baru akan ikut engkau sungguh-sungguh. Saudara, sekarang saya tanya kedua, saudara. Pertanyaan pertama tadi kan bapaknya memang belum mati, saudara. Pertanyaan kedua, saudara pernah mikir enggak konsekuensi apa atau ada apa yang terjadi kalau bapaknya itu kemudian mati, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Apa, saudara? Saya tadi sayup-sayup dengar ada yang bilang apa? Apa? Mimpin perusahaan bapaknya. Atau dalam istilah lain apa, saudara? Warisan. Jadi saudara, sebetulnya orang yang kedua ini, dia bilang kepada Tuhan Yesus, ayo kamu sekarang ikut aku. Kemudian orang itu jawabnya apa? Halus, saudara. Jawabannya halus dan terselubung. Tuhan, izinkan aku pergi dulu menguburkan bapakku. Bapaknya itu belum mati, saudara, tapi dia minta izin menguburkan bapaknya dulu. Kemudian konsekuensi berikutnya setelah bapaknya mati adalah pembagian warisan. Setelah pembagian warisan berarti kemudian dia dapat apa, saudara? Dapat warisan, dapat keamanan secara finansial. Kemudian dia baru mengatakan apa? Nah Tuhan, sekarang saya sudah punya warisan yang banyak, sekarang saya baru mau ikut engkau sungguh-sungguh Tuhan. Kalau belum dapat warisan banyak, saya nggak mau ikut engkau. Sebab itu Tuhan bilang apa, saudara? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jawabannya Tuhan tegas dan keras. Tapi bukan berarti Tuhan melarang saudara dan saya kalau seandainya ada sanak famili, ada keluarga kita yang kesusahan, ada yang meninggal, kemudian saudara tidak mau menghadiri, saudara pakai ayat ini, salah, saudara. Kenapa? Karena konteksnya bukan seperti itu. Ayat ini menceritakan konteksnya adalah orang ini disuruh ikut Tuhan Yesus, tapi dia menunda-nunda. Ayo kamu ikut Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Tunggu dulu ya, nanti kalau saya ini sudah kaya raya, saya baru mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sekarang saya tak kerja dulu yang betul-betul, supaya saya kaya raya dulu, baru saya mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Serupa, Tuhan itu
tahu, sekalipun dia jawabannya halus dan terselubung, Tuhan izinkan saya itu menguburkan orang bapakku saya yang mati dulu. Bapaknya belum mati, tapi Tuhan tahu dia sedang menanti bapaknya mati, dan setelah itu ada warisan. Oke, setelah itu semua beres, nah saya ikut Tuhan Yesus. Jadi ini tipe orang yang kedua, itu adalah dia mau ikut Tuhan Yesus, tapi yang diprioritaskan lebih dulu keamanan finansialnya dulu, saudara. Dia ingin kaya dulu, kaya raya, sukses luar biasa, kemudian baru mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, baru mau sungguh-sungguh ikut pelayanan setelah finansialnya aman. Saudara, setting cerita yang sama pernah terjadi, saudara, di dalam Lukas pasal 12. Tiba-tiba ada dua orang bertengkar, kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat cerita itu, dan kemudian dua orang itu bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong hakimilah di antara kami, karena kami sedang berebut warisan. Rupanya di hari-hari itu, bukan hanya di Israel, saudara, bukan hanya di Indonesia maksud saya, bukan hanya di negara-negara zaman sekarang, di zaman Israel itu dulu pun, saudara, orang itu suka berebut warisan. Waktu dua orang itu bertengkar berebut warisan di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan ingat, saudara, Tuhan jawab apa? Tuhan tidak jawab, sebentar, mana surat wasiatnya, dicocokkan lagi sama surat wasiatnya dan yang lain-lain. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan cuma bilang begini. Saudara buka saja di Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Itu menceritakan ada dua orang yang berebut warisan, dan kemudian Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, Lukas 12 ayat 14, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ayat 15, Tuhan jawab mereka, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini dikatakan Tuhan Yesus karena ada dua orang yang sedang rebutan warisan, kemudian mendatangi Tuhan Yesus. Saudara, cerita tentang rebutan warisan itu begitu banyak dan hampir selalu ada di setiap negara, saudara ya. Cerita-cerita yang mengatakan sampai terjadi pertengkaran, pembunuhan bahkan gara-gara rebutan warisan. Orang itu begitu senang dengan warisan, terutama dalam cerita ini dikatakan dia menunggu sampai bapaknya mati lebih dulu, dapat warisan, keamanan finansial, kemudian baru dia mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tuhan berkata kepada orang ini, biarkan orang mati menguburkan yang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah Injil di mana-mana. Waktu saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, Tuhan tidak lagi ingin kita itu terfokus atau begitu disibukkan dengan perkara-perkara kematian. Kalau mungkin saudara renungkan, Tuhan mengapa keras sekali bicaranya? Orang ini kan sedang menanti warisannya. Kenapa Tuhan langsung mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati? Karena saudara, perkara-perkara keuangan dan yang lain-lain, ketamakan, harta, warisan saudara, di hadapan Tuhan itu perkara-perkara kematian. Memang betul, saudara dan saya, kita kalau mau beli-beli perlu uang, saudara. Saudara mau bayar bil perlu uang. Tapi jangan sampai itu semua menjadi prioritas utama dalam hidup kita, kemudian kita jadi meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Contoh yang paling simpel atau cara mengecek yang paling simpel, saudara. Orang yang ikut Tuhan Yesus, saya meminjam satu istilah dari satu buku yang saya baca, saudara. Ekspresi dari orang yang mengikut Tuhan Yesus, ekspresi dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ekspresi mutlaknya adalah dia akan datang mendekat kepada Tuhan Yesus lewat saat teduhnya, lewat jam-jam ibadahnya. Itu bukan kewajiban. Kalau saudara merasa, aduh, jadi orang Kristen ini wajib ke gereja, wajib baca Alkitab, saudara salah. Mengapa? Karena ini bukan kewajiban yang memberatkan, tidak, saudara. Mengikut Tuhan Yesus itu ekspresi otomatisnya. Kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, maka ekspresi langsungnya adalah orang itu akan rindu mendekat kepada Tuhan Yesus, rindu membaca Alkitab. Ekspresinya orang itu akan datang setia ke ibadah dan yang lain-lainnya. Itu bukan
bukan kewajiban umat Tuhan yang memberatkan, tidak, tapi itu adalah ekspresi kita karena kita mengikut Tuhan Yesus, karena kita sudah menemukan jalan kehidupan. Saudara, sebab itu Tuhan bilang kepada orang ini, biarlah orang mati menguburkan orangnya yang mati. Tuhan tidak ingin umat Tuhan itu dipusingkan, disibukkan oleh perkara-perkara keuangan, apalagi mengejar berbagai hal, akhirnya merugikan kehidupan imannya. Saya tunjukkan sesuatu, saudara ya. Nah, kalau yang ini pasti melek semua, saudara ya. Saya cuma tanya, saudara, pecahan uang berapa yang gak ada di gambar ini, saudara? Loh, cepat kan jawabnya, saudara ya. $10 yang gak ada. Kalau saudara lihat lebih detail lagi, ada, Den. Ini loh, Den. Nah, ini cuma gambarnya saya potong, saudara ya. Saya jadikan pertanyaan. Ini mata uang Australia lengkap semua. Yang gak ada cuma yang koin, saudara ya. Uang itu begitu menggiurkan. Uang itu begitu gemerlap dan menggiurkan, siapa saja pasti tergiur, saudara. Bahkan anak-anak begitu dia mengerti kalau beli sesuatu itu pakai uang, semua akan mengerti dan anak-anak pun bisa, wah kalau gitu kalau punya uang banyak itu menyenangkan. Itu betul. Kalau saudara tanya semua orang, senang enggak kalau punya uang banyak? Senang. Semua orang pasti akan senang kalau punya uang banyak. Bisa membeli ini kah, membeli itu kah, dan lain-lain. Tapi saudara, Alkitab mengatakan, katanya lagi kepada mereka, oh ini ayat yang tadi, saudara ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Komitmen saudara, komitmen kita untuk mengikut Tuhan Yesus jangan tergantung kepada kondisi keuangan kita. Tetaplah ikut Tuhan Yesus, saudara. Tetaplah ikut Tuhan Yesus. Jangan disibukkan oleh perkara-perkara kematian. Saudara, jangan khawatir dengan perkara-perkara kematian. Saudara, kadangkala perkara-perkara keuangan ini bisa menyesakkan umat Tuhan, dan kadangkala membuat orang itu menyimpang dari iman. Kalau saudara ingat ayat ini, saudara, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini ayat betul, saudara. Ayat ini betul luar biasa. Beberapa survei ekonomi mengatakan seringkali manusia itu bukan membeli barang tetapi membeli merek, saudara. Saudara tentu tahu istilah itu. Kalau kita butuh alat transport, butuh mobil, harganya mobil itu sebetulnya berapa, saudara? Mungkin saudara bisa sebut sekian ribu. Itu sebetulnya bisa dapat mobil yang cukup pantas untuk dipakai. Tapi kita kadang-kadang rela keluar uang lebih banyak, sebetulnya bukan buat beli mobil, saudara. Beli apa, saudara? Beli mereknya, beli prestisnya, atau mungkin kita membeli gengsinya, atau membeli yang lainnya itu, saudara. Nah, kadangkala, saudara, itu menyebabkan orang itu menjadi mengejar sesuatu yang jadi berat dalam kehidupannya sendiri. Saya punya guru Alkitab, saudara, yang dari Amerika itu. Waktu saya mengambil S2, beliau tinggal di Amerika, dan beliau mengatakan kepada murid-muridnya waktu beliau mengajar, sampai hari ini saya tidak pernah beli mobil baru. Loh, kenapa kok dia tiba-tiba cerita begitu? Dia bilang begini, kalau di Amerika, katanya dia, saudara ya, karena dia tinggal di Florida, dia mengatakan kalau di Amerika membeli mobil bekas dan mobil baru itu harganya betul-betul berbeda luar biasa. Dan kemudian dia mengatakan, saya perlunya apa? Saya perlunya mobil, bukan merek. Demikian juga dia pakai prinsip itu untuk semua barang-barang keperluannya yang lain. Saya perlu barangnya, saya perlu fungsinya, bukan mereknya. Dan kemudian dia mengajarkan kepada semua murid-muridnya, buat apa hidup kita menjadi terbeban berat gara-gara untuk mengejar merek, bukan untuk fungsinya saja. Saudara, itu satu hal yang memberkati saya, dan saya bisa melihat dari kehidupan beliau betul-betul enak. Hidupnya itu tenang, saudara. Hidupnya itu tenang dan tidak dikejar oleh nafsu yang lain-lain, saudara. Ayat ini betul kalau saudara baca. Tetapi mereka yang ingin kaya, ingin menjadi lebih tenar, ingin menjadi kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu tidak boleh disibukkan dengan perkara-perkara kematian. Saudara, jangan biarkan perkara-perkara kematian ini merongrong hubungan kita dengan Tuhan. Merongrong itu menteror hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya begini saudara, saudara yang bisa mengecek sendiri bagaimana kondisi kerohanian saudara saat teduh saudara. Saudara bisa mengecek bagaimana kondisi kecintaan saudara kepada Tuhan. Jam-jam ibadah saudara, saudara cek sendiri di hadapan Tuhan bagaimana. Dan kemudian kembalikan lagi kepada ayat firman Tuhan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, camkan ayat ini peringatan keras buat kita. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebetulnya kadang-kadang siksaan, kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi itu kita buat sendiri saudara. Gara-gara apa? Memburu uang sesuai firman Tuhan ini. Orang itu menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami mengikuti seminar, beberapa saudara juga ikut. Kita ikut seminar yang disampaikan oleh Dr. Andi, salah satunya tentang parenting saudara ya. Dan kemudian Dr. Andi itu memberikan satu wejangan, satu nasihat yang sangat memberkati saya, dan saya ingin bagikan kepada saudara. Begini saudara, sebagai seorang dokter, beliau sempat juga setelah lulus itu ingin mengejar kan saudara. Semua orang itu kalau sudah lulus bekerja itu kan inginnya apa saudara? Mengejar saudara. Mengejar apa? Kalau bisa dapat sesuatu yang sebanyak-banyaknya, dikejar, semuanya dikejar saudara. Dikejar sehingga singkat cerita beliau itu sampai rela saudara ketemu dengan anaknya itu seminggu cuma hari Sabtu dan Minggu saudara. Jadi beliau itu rela bekerja di luar kota, kemudian untuk menghemat ongkos pulang pergi, dia tinggal di kota yang lain, Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu pulang nggak langsung ketemu keluarganya, langsung praktek lagi saudara sampai Sabtu sore kemudian baru pulang ke rumah. Sabtu malam anaknya sudah tidur saudara. Anaknya sudah tidur, kemudian ketemu cuma Minggu, Senin subuh sudah berangkat lagi keluar kota untuk bekerja lagi. Singkat cerita saudara, beliau mengatakan, saya sempat mengalami kegagalan dalam parenting. Dengan anaknya yang besar, beliau nggak dekat sama sekali. Sehingga anaknya itu mengatakan, kalau ada yang satu ini, rumah jadi nggak enak semua. Papanya dipanggil saudara. Kenapa? Karena datangnya cuma sehari dalam seminggu. Datangnya sehari dalam seminggu, kerjanya cuma marah-marah melulu, diatur, ayo kamu harus ini, harus begitu dan begitu. Dan Dr. Andi mengatakan regulasi di rumah itu harus diciptakan dengan relasi saudara ya. Kita bisa buat peraturan di rumah, tapi kalau kita tidak punya relasi dengan anak-anak kita, peraturan itu nggak ada gunanya semua saudara. Singkat cerita kemudian beliau memesankan kepada semua peserta seminar itu begini saudara, kadangkala kita tuh terjebak untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya setelah beliau menyadari sekian tahun melewati itu semua saudara, beliau bisa menyadari sebetulnya saya itu dulu tidak perlu kerja luar kota itu. Kenapa? Sebetulnya itu ya cukup sebetulnya. Lah kemudian kenapa kok dibelani? Ya itu, kadang-kadang kita tuh bisa terjebak saudara. Kita tuh bisa terjebak mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita kejar. Kita tuh bisa terjebak untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak perlu dapatkan, itu juga nggak apa-apa saudara. Kemudian akhirnya kita jadi, komitmen kita untuk mengikut Tuhan itu jadi terbengkalai semuanya saudara. Kita terjebak saudara. Seringkali jebakan itu kita sendiri tidak sadar, orang lain yang bisa menyadarkan kita. Kadangkala kita sudah diingatkan, kita juga berkeras hati, oh enggak, saya enggak apa-apa kok. Saya percaya saudara pasti sudah pernah diingatkan tentang saat teduh oleh oleh tante. Bagaimana saat teduhnya? Bagaimana pekerjaannya sekarang? Pekerjaannya berat enggak? Bagaimana saat teduhnya? Bagaimana ibadahnya? Dan yang lain-lain. Kadangkala waktu kita terjebak, itu kita enggak sadar saja. Tapi waktu kita diingatkan, kalau kita mau melembutkan hati, iya, sebetulnya saya enggak perlu terjebak seperti itu. Sebetulnya saya bisa mengikut Tuhan. Saya tidak perlu
terjebak dengan perkara-perkara kematian. Tuhan bilang, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Saudara, perkara-perkara dunia itu cuma sementara. Kita bisa kejar sebanyak apapun, kita bisa kejar, saudara. Kita bisa kejar. Tapi apa jadinya, saudara? Itu semua adalah perkara-perkara kematian. Tuhan mengatakan, sebanyak apapun uang yang bisa kita dapatkan di atas muka bumi ini, tidak akan pernah bisa saudara bawa keluar dari dunia ini. Tidak bisa. Sebab itu betul, Tuhan itu mengatakan itu perkara-perkara kematian. Perkara-perkara kematian. Jangan mengurusi cuma perkara-perkara kematian, tundukkan perkara-perkara kematian ini di bawah perkara-perkara kehidupan. Menundukkan perkara kematian di bawah perkara kehidupan. Mari saudara, biar kita memperbarui komitmen kita di awal tahun ini. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Jangan disibukkan, jangan disesakkan oleh perkara-perkara kematian. Tundukkan itu, saudara. Tundukkan. Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Saya mendengar sebuah kesaksian, saudara. Orang itu di kota ini, dia bekerja di sebuah hotel, saudara ya. Akhir November kemarin saya bertemu dengan dia, dan saya kebetulan tanya, kamu sekarang kerja di mana? Dia bilang, oh puji Tuhan, sekarang saya kerja di hotel yang lain. Kemudian saya tanya, oh dulu memang kamu kerja di hotel mana? Saya juga lupa, saudara ya. Kemudian dia bilang, saya dulu kerja di hotel B, begitu, saudara. Tapi kalau minggu saya itu tidak bisa beribadah. Jam ibadah saya itu sangat kurang, dia mengatakan. Saya lari-lari dari tempat kerja sampai ke tempat ibadah itu cuma tinggal setengah jam terakhir. Saya cepat-cepat datang cuma tinggal 15 menit terakhir. Untungnya orang ini punya satu kerinduan. Lalu apa yang kamu kerjakan? Oh, saya berdoa. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya rindu ibadah. Rupanya orang ini sudah disadarkan sehingga dia menundukkan perkara kematian di bawah perkara kehidupan. Orang yang bisa seperti ini, cirinya bagaimana, saudara? Cirinya, dia akan berusaha, dia akan minta pada Tuhan supaya bisa mengejar perkara kehidupan dan menundukkan perkara kematiannya. Tapi kalau coba terbalik, orang yang mengunggulkan perkara kematian lebih dari perkara kehidupan, orangnya kalau yang terbalik, dia akan menjawabnya begini, saudara. Ya bagaimana lagi, saya memang belum bisa ibadah, ini lebih penting, saya perlu membayar bil, saya perlu ini, saya perlu itu, jadi ya saya mesti kerja dulu. Bagaimana saat teduhnya? Mana sempat, kerjaan begitu banyak, saudara. Tapi kalau orang itu sadar, dia mau menundukkan perkara kematian di bawah perkara kehidupan, seperti kesaksian yang saya sampaikan ini, dia mulai berdoa, saudara. Orang ini mulai berdoa, orang Indonesia kerja di kota ini, dia berdoa, dan Tuhan bukakan jalan, saudara. Dia mendapatkan satu lowongan pekerjaan di hotel yang lainnya. Terus kemudian saya tanya, loh kamu yang lama di divisi mana? Di divisi ini, begitu, saudara ya. Wah, saya tahu kalau memang di divisi itu sulit lepas dari kerjaan Sabtu Minggu, saudara. Kemudian saya tanya, lah kamu di hotel yang baru, di kerjaan yang baru, di divisi mana? Divisi yang sama. Loh, terus kamu bagaimana bisa ibadah? Oh, Tuhan itu baik, Pak Gideon. Saya kerja di kerjaan yang baru, saya jadi manajer. Oh ya, lalu karena jadi manajer, saya punya bawahan begitu banyak. Saya sekarang tidak perlu lagi bekerja di weekend, Pak Gideon. Oh lalu saya bisa ikut ibadah. Saya sekarang bisa ikut pelayanan. Saya punya plenty time. Saya bisa ikut pelayanan, saudara. Dan saya sangat terberkati waktu dengar kesaksiannya orang ini, saudara ya. Dan saya waktu itu Tuhan ingatkan sesuatu. Sampaikan kesaksian itu di Mount Zion. Supaya apa? Jadi berkat buat kita semua. Saudara, jangan biarkan perkara kematian itu menghanyutkan kita. Jangan biarkan perkara kematian menghanyutkan kita. Kemudian saudara terhanyut dan mengatakan, ya bagaimana lagi? Saya belum bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya belum bisa mulai ikut pelayanan. Bagaimana lagi? Saudara, mari kita menundukkan perkara-perkara kematian ini di bawah perkara-perkara kehidupan. Minta pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya perkara kematian ini bisa ditundukkan, bisa diatur dengan baik, sehingga saya bisa memiliki waktu lebih banyak untuk perkara-perkara kehidupan. Saudara, jangan terhanyut kepada ambisi-ambisi yang tidak perlu. Jangan terhanyut, saudara, jangan terhanyut. Orang yang terhanyut akhirnya tidak punya waktu lagi untuk perkara-perkara kehidupan. Tuhan mengatakan, engkau mau ikut aku?
biarkan orang mati menguburkan orang mati. Itu perkara-perkara kematian. Saudara, jangan dihanyutkan oleh hal-hal seperti itu. Sekarang kita sampai ke poin yang terakhir, saudara ya. Sebelum saya masuk ke poin yang terakhir, saya ingin ingatkan saudara sesuatu. Saudara ingat satu hal, bahwa di akhir zaman ini, saudara, meterai antikris itu adalah 666, saudara, ya kan? Meterai antikris 666 itu bukan sekedar logo atau meterai yang dicapkan di dahi kita, di tangan kita, tidak. Saudara, buat apa antikris repot-repot memasang stempel di setiap orang 666, 666? Tidak. Itu secara rohani, saudara. Di gereja Bukit Zaitun kita diterangkan dengan begitu banyak dan limpah bahwa meterai itu berbicara tentang mamon. Mamon itu adalah tentang keuangan, saudara, yang menguasai kehidupan orang, mengalahkan keuangannya. Saya tadi malam iseng, saudara, dan kemudian saya ingin mencoba mencari referensi lain. Saya ketik 666 mamon, saudara, karena belum banyak orang yang mengajarkan bahwa meterai 666 itu mamon. Waktu saya search itu di Google, saya sangat mengucap syukur, saudara, karena ternyata pembukaan firman yang sama dengan yang kita dapat dari GBZ di Surabaya dari Pendeta Yusuf BS, itu juga sama persis dengan yang disampaikan di beberapa negara yang lain, saudara, bahwa 666 itu adalah mamon. Sebab itu saya bisa dengan tegas mengatakan kepada saudara, ini bukan hanya sekedar tafsiran Pendeta Yusuf BS, tidak. Buktinya apa? Kebenaran yang sama disampaikan di beberapa negara. Saudara bisa coba search itu. Dan inilah hebatnya akhir zaman, saudara. Pembukaan firman Tuhan limpah di mana-mana. Tuhan itu bukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang limpah di berbagai tempat, dan saudara bisa cek itu. Saudara, 666 meterai antikris itu tidak berbicara mengenai stempel atau mengenai sesuatu yang ditanam di dalam tubuh manusia. Mungkin juga bisa seperti itu, saudara. Tapi lebih dari itu, meterai antikris adalah mamon. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak bisa engkau mengabdi kepada dua tuan, kepada Kristus dan kepada mamon, kepada uang, saudara. Uang itu satu-satunya hal yang sangat bisa mengacaukan kehidupan setiap orang. Saudara, dengan adanya keuangan yang tidak terkendali, yang tidak dikerjakan dengan baik, saudara, itu bisa mengacaukan siapapun, juga bisa kacau. Gara-garanya masalah apa? Masalah uang. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kita di akhir zaman ini, jangan sampai hidup kita dihanyutkan oleh perkara-perkara mamon. Jangan sampai membiarkan meterainya antikris itu menempel dalam kehidupan kita. Apa itu mamon? Buang jauh-jauh, saudara. Buang jauh-jauh. Loh, apa berarti kita tidak boleh pakai uang? Bukan seperti itu. Kita tetap pakai uang. Saudara bekerja, terima gaji dari perusahaan dalam bentuk uang. Belanjakan itu, pakai itu, tabung itu dengan bijaksana. Tapi jangan biarkan perkara-perkara itu kemudian menteror kehidupan rohani saudara, sehingga saudara tidak punya lagi waktu untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan hanya berarti datang ke gereja tiap minggu, tapi juga saat teduh kita mengikut Tuhan. Tuhan ingin keseluruhan kehidupan kita. Poin yang terakhir, saudara, dimensi yang ketiga, tetap membajak dan tidak menoleh ke belakang. Kita baca ayatnya. Ayat yang terakhir, saudara, Lukas 9 ayat 61 dan ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan keluarga. Sekali lagi, saudara, settingnya apa? Settingnya orang-orang itu sudah ikut dalam Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Orang ini tiba-tiba mengatakan, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan kemudian Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, orang ini, yang ketiga ini, sudah ikut Tuhan Yesus, sudah ikut dalam perjalanan sekian lama. Kemudian dia tiba-tiba minta excuse sama Tuhan. Tuhan, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dalam bahasa aslinya itu bukan pamitan, saudara. Dia mengatakan, izinkanlah aku pulang ke rumah. Bukan pamitan, izinkanlah aku pulang, dismiss. Jadi dismiss dari rombongan itu, pulang ke rumah.
Padahal settingnya orang ini sudah ikut dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lamanya. Dan kemudian dia tiba-tiba minta excuse untuk pulang ke rumah, saudara. Saudara, alasannya lagi-lagi terlihat halus. Tapi Tuhan mengatakan apa? Orang ini sedang ingin mundur, saudara. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, saudara, ini bukan ayat untuk membenarkan bahwa kita tidak perlu mengurus rumah tangga kita. Bukan, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak setuju kalau orang itu mengurus rumah tangganya. Bukan. Tapi ayat ini mencatat orang ini sudah ikut Tuhan Yesus sekian lamanya, kemudian dia minta pulang lagi ke rumah. Bukan untuk pamitan, dia mau pulang, dismiss dari rombongan itu, pulang ke rumahnya. Sehingga Tuhan mengatakan kepada orang itu, kalau engkau ikut aku, engkau siap untuk membajak, tapi engkau menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dimensi yang ketiga, kita mengikut Tuhan, itu Tuhan ingin kita setia sampai akhir, saudara. Tidak lagi menoleh ke belakang. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menoleh ke belakang. Ini pembajak di zaman itu, saudara ya. Pembajak ini ada besinya yang begitu berat, saudara, dan itu ditanamkan di tanah. Kalau didorong sendirian itu sangat berat, sebab itu ditarik oleh kuda atau lembu, kadang-kadang sampai 12 lembunya, saudara, ditarik sehingga tanah itu dibongkar-bongkar begitu, saudara, itu dibajak. Tuhan mengatakan tidak seorang pun, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikut Tuhan Yesus, dimensi yang ketiga, saudara, tetaplah membajak dan jangan lagi menoleh ke belakang. Apa yang bisa membuat saudara menoleh ke belakang? Oh, ada begitu banyak hal, saudara. Firman Tuhan mengatakan, ini firman tentang akhir zaman, saudara ya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, ini kebenaran yang Tuhan sampaikan untuk mengajar tentang akhir zaman. Kalau engkau sudah membajak di ladang, jangan toleh ke belakang. Kalau engkau sedang ada di atas peranginan, di atas rumah, jangan kembali lagi ke bawah. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, kalau kita ingat akan istri Lot itu dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, kemudian dia menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, dia mulai memikirkan kembali, apa betul kita itu keluar dari Sodom dan Gomora? Apa betul, apa nanti tidak sebaiknya kita tinggal di Sodom dan Gomora? Mulai memikirkan itu kembali, mulai memikirkan perkara-perkara kematian yang lama lagi, mulai kembali memikirkan perkara-perkara dosa lagi, saudara. Sehingga akhirnya istri Lot itu menjadi tiang garam, kata Alkitab, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Orang yang sudah di atas peranginan, di atas rumah, jangan kembali mengambil barang-barang di dalam rumah. Saudara, di atas peranginan, bahasa Inggrisnya he who is on the housetop. Orang Israel itu rumahnya kotak, saudara ya. Atas rumahnya itu atapnya tidak pakai atap seperti yang kita lihat saat ini di rumah-rumah kita, saudara. Atapnya itu rata, dan orang Israel mengatakan itu sebagai sotoh rumah. Sotoh rumah itu harus dipagari, saudara, supaya orang yang naik ke atas sotoh rumah tidak terjatuh. Pertanyaannya adalah, mengapa orang itu naik ke atas sotoh rumah bukan untuk jemur pakaian, apalagi jemur kerupuk? Enggak, saudara ya. Orang Israel naik ke atas sotoh rumah, beberapa ayat mencatat mereka naik ke atas sotoh dan mereka mulai menyembah Tuhan. Naik ke atas sotoh rumah, naik ke atas peranginan di atas rumah, itu adalah menunjukkan, menggambarkan orang itu suka beribadah, saudara, suka menyembah Tuhan. Saudara, ketik di Alkitab saudara yang digital, cari kata-kata house top atau top of the house, saudara akan menemukan setidaknya ada 2 ayat yang menjelaskan bahwa orang Israel di sotoh rumah mereka menyembah Tuhan. Saudara, ini menunjukkan satu kualitas rohani. Dia sudah naik di atas rumah. Tidak
tidak lagi ngurusin semua perkara-perkara rumahnya disibukkan, dia naik di atas sotoh rumah untuk mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan. Daniel itu dikatakan dia 3 kali sehari membuka tingkap-tingkap di kamarnya untuk berdoa memuji Allah Israel. Saudara, tingkap-tingkap itu bisa berarti jendela yang di kamarnya, juga bisa berarti dia naik ke atas dan membuka tingkap-tingkap yang di paling atas dan dia berdoa menghadap ke Israel. Saudara, naik ke atas rumah itu menunjukkan satu kualitas rohani yang lebih tinggi. Nah, Tuhan bilang, kalau engkau ikut aku, jangan lagi kamu turun untuk mengambil barang-barang yang di dalam rumah. Naik di atas rumah ini menyembah Tuhan, sedang memfokuskan diri pada perkara-perkara rohani. Jangan lagi disibukkan atau membiarkan perkara-perkara yang di dalam rumah itu mengganggu, menteror, merongrong kehidupan rohani saudara. Jangan biarkan itu semua terjadi. Seberapa banyak peningkatan rohani yang saudara dan saya alami, yang paling tahu siapa? Saudara dan saya sendiri. Kita sendiri yang paling tahu. Pertanyaannya saudara, sekarang kondisi rohani bagaimana? Sekarang kondisi rohani kita bagaimana? Firman berkata, kalau engkau sudah di atas rumah menyembah Tuhan, jangan turun untuk mengambilnya. Kalau engkau sudah di ladang, sudah mulai melakukan pekerjaan untuk Tuhan, jangan kembali lagi ke rumah. Di Matius dikatakan, jangan engkau yang sudah di ladang kembali ke rumah hanya untuk mengambil pakaian. Itu ditulis di Matius dan Markus, saudara. Artinya sudah mengerjakan sesuatu yang lebih baik untuk kemuliaan kerajaan surga, kembali lagi, saudara. Kembali lagi kemudian mengerjakan perkara-perkara yang lain-lain, tidak lagi meningkat kepada Tuhan. Dimensi yang ketiga, mengikut Tuhan itu berarti progresif, saudara. Harus progresif. Saudara, tahun ini kita mau awali buat komitmen lagi dengan Tuhan. Saya mau ikut engkau Tuhan. Saya tidak mau kembali lagi. Saya harus progresif. Yang tahu progresifnya itu sampai di mana sekarang dan apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, yang paling tahu saudara. Paling gampang saudara. Cek kembali dengan cinta mula-mula saudara. Saudara, seringkali orang suka merenungkan, iya, saya dulu cinta mula-mulanya begini. Nah saudara, kalau misalnya kondisi kerohanian saudara dan saya ada yang lebih rendah dari cinta yang mula-mula itu berarti dulu sudah di sini, sekarang di sini saudara. Dulu sudah sebegini, sekarang lebih turun lagi. Di akhir zaman ini Tuhan mengatakan, engkau yang sudah di atas peranginan, di atas rumah, jangan turun kembali. Engkau yang sudah di ladang, jangan kembali lagi ke rumah. Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku pulang dulu kembali ke rumah. Tuhan bilang kepada orang itu, kamu itu sekarang sudah di ladang, jangan engkau disibukkan lagi dengan perkara-perkara yang lain, karena dia sedang beralasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali tahun ini dengan membuat komitmen pada Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti totalitas, Tuhan menjadi kepala. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti jangan lagi disibukkan oleh perkara-perkara kematian. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti kita harus progresif, meningkat. Wahyu pasal 2 ayat 4 mengatakan, perhatikan betapa dalamnya engkau sudah jatuh dari kasih mula-mulamu itu. Kemudian ayat 5 mencatat, sebab itu bertobatlah. Kalau misalnya ada di antara saudara yang saudara menyadari kasih mula-mulanya dulu segini, sekarang saya ini cuma segini, saudara, Alkitab berkata bertobatlah saudara, bertobatlah, dan ada kata-kata itu saudara, dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan supaya engkau menang di akhir zaman ini. Karena kalau tidak demikian maka pelitamu akan diambil. Wahyu 2 ayat 4-5. Saudara, kalau seandainya ada di antara saudara yang merasa kondisi rohani saudara, stamina rohani saudara lebih turun daripada dulu waktu kasih mula-mula, sadarilah bahwa bukan itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bilang, yang sudah di peranginan jangan turun kembali ke bawah. Yang sudah di atas peranginan terus siap di atas peranginan sampai ikut pengangkatan. Yang sudah membajak di ladang, jangan kembali ke rumah hanya untuk ambil pakaian, tetap membajak di ladang lebih giat lagi sampai Tuhan datang kembali. Saudara, karena Tuhan itu ingin kita yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada
tidak membuat lembah, tidak menurun kembali, tapi kita terus naik ke puncak, terus naik ke puncak, terus naik ke puncak. Mari saudara, Tuhan ingin kita semua meningkat lebih lagi sama-sama. Saudara, atur baik-baik kehidupan saudara, aktivitas saudara sehari-hari atur baik-baik. Kalau dulu cinta mula-mula, saudara bisa baca Alkitab setiap hari. Kalau sekarang tidak baca Alkitab setiap hari, itu namanya degradasi saudara, itu namanya penurunan. Kalau dulu misalnya ada yang dulu waktu cinta mula-mulanya itu datang ke gereja begitu sungguh-sungguh, begitu berkualitas saudara, mungkin waktu dengar firman Tuhan itu sambil mencatat, sambil yang lain-lain yang dikerjakan dulu waktu cinta mula-mula begitu, sekarang tidak. Itu namanya apa saudara? Degradasi saudara. Alkitab berkata bertobatlah, dan cara praktisnya apa? Lakukan kembali yang semula engkau lakukan. Mari saudara, mari kalau saudara renungkan ada sesuatu yang menurun, bertobatlah dan lakukan kembali yang semula engkau lakukan, karena itulah langkah awal untuk Tuhan memulihkan semuanya, bahkan mengangkat saudara lebih tinggi lagi. Akhir zaman ini sudah tidak lama saudara, kita mau sama-sama menyiapkan diri, kita mau sama-sama menyiapkan diri saudara, kita mau sama-sama menyiapkan diri. Metre yang pertama, kuda putih. Penyesatan semakin terjadi di mana-mana. Itu sekarang luar biasa, semakin luar biasa saudara. Dan cara-cara penyesatan itu semakin banyak terjadi. Saudara, ada satu grup musik yang sangat terkenal di seluruh dunia, The Piano Guys, kalau saudara tahu. Itu terkenal di seluruh dunia saudara. Show-nya begitu baik. Waktu Christmas kemarin, saya tuh ingin menampilkan video-video untuk mengisi suasana. Saya cari video-video di YouTube, saya cari video dari, saya ingat satu hal, itu bagus. Dan waktu saya search di situ, puji Tuhan, yang keluar di Google itu begini saudara: The Piano Guys and the choir from Mormon Tabernacle International. Kaget saudara. Loh, ini Piano Guys, ini kan grup yang terkenal membawakan lagu-lagu Natal dengan cara yang luar biasa. Kok bersama dengan choirnya dari gereja Mormon? Gereja Mormon itu gereja sesat di Amerika saudara. Kemudian saya search lebih lanjut, ternyata di website resmi mereka mengatakan, kami memang adalah perpanjangan tangan dari gereja Mormon untuk meraih begitu banyak jiwa untuk gereja Mormon. Saudara, bertahun-tahun yang lalu itu tidak ditulis. Begitu banyak orang sudah terlanjur favorit dengan grup itu saudara. Kalau tidak salah beberapa kali mereka tampil di Sydney Opera House. Itu begitu luar biasa, begitu kreatif mereka. Tapi alangkah kagetnya saya, ternyata saya tahu kami memang divisinya, departemennya dari gereja Mormon. Dan itu saudara bisa cek di websitenya. Saudara, penyesatan di akhir zaman ini tuh begitu halus. Saudara ditarik untuk menjadi favorit dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Ternyata tiba-tiba itu perpanjangan tangan dari gereja-gereja sesat. Bahkan beberapa perpanjangan tangan dari gereja-gereja setan untuk menarik begitu banyak orang. Saudara, akhir zaman ini sudah semakin mendekat. Sudah semakin mendekat. Sejak saat itu saudara, saya tidak mau lagi mendengarkan lagu-lagu mereka. Meskipun lagunya itu lagu Christmas saudara, lagu Christmas netral, bagus, luar biasa, menarik saudara. Tapi begitu tahu kalau itu perpanjangan tangan dari gereja Mormon, sudah cukup, stop sudah. Saya tidak mau dengarkan lagi lagu-lagu dari mereka. Itu begitu halus, terselubung. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama, meningkatkan rohani kita lebih lagi. Karena di akhir zaman ini penyesatan semakin banyak. Tuhan sudah mau datang, mari kita meningkat lebih lagi. Yang sudah merosot dari kasih mula-mula, mari meningkat lebih tinggi lagi saudara. Terakhir saudara, sebagai penutup, 3 dimensi mengikut Kristus. Yang pertama, Tuhan harus menjadi kepala. Saudara, minta izin sama Tuhan, minta pimpinannya, Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Karena mengikut Tuhan Yesus berarti menjadikan Tuhan sebagai kepala kita saudara. Semua harus bersumber dari kepala. Mengikut Kristus berarti meninggalkan perkara-perkara kematian. Jangan khawatir dengan perkara kematian. Jangan biarkan perkara kematian menjadi prioritas dan kemudian akhirnya mempengaruhi, merusakkan kehidupan rohani kita. Harus dibalik prioritasnya saudara. Perkara kehidupan yang diutamakan, perkara-perkara itu percayalah Tuhan sanggup menambahkan. Saudara, saya
bisa memberikan begitu banyak kesaksian, tapi karena waktu terbatas, saudara ingatlah, jangan biarkan perkara-perkara kematian itu merusakkan kehidupan rohani saudara. Dibalik prioritasnya, utamakan perkara-perkara kehidupan, tinggalkan perkara kematian, dan percayalah Tuhan itu sanggup menambahkan perkara-perkara itu semua saudara. Yang ketiga, mengikut Kristus berarti harus terus meningkat, jangan menoleh ke belakang. Yang sudah naik ke peranginan di atas rumah, jangan turun ke rumah. Yang sudah di ladang, jangan balik lagi ke rumah untuk sekedar ambil pakaian. Teruslah bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Teruslah meningkat. Yang sudah merosot dari kasih mula-mula, bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang sudah engkau lakukan sebelumnya. Mari saudara, biar tahun 2016 ini kita memperbaiki lebih lagi kualitas kita mengikut Kristus. Percayalah, waktu Tuhan itu jadi kepala saudara, berkat itu akan tercurah, pertumbuhan, pertambahan. God will increase us more and more and more. Karena Tuhan di posisi kepala, semuanya itu tercurah luar biasa. Oh haleluya. Saya ajak saudara kita sama-sama menyanyikan satu lagu ini saudara. Into your hand I commit again with all I am for you Lord. Kita berikan komitmen kita yang terbaik pada Tuhan. Kita sediakan waktu kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita juga persiapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Mari saudara, kita tingkatkan lebih lagi komitmen kita pada Tuhan. Di tahun baru ini, mengawali tahun baru ini, katakan, aku mau ikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Aku mau ikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan harus jadi kepala. Tuhan harus jadi kepala kita. Tuhan harus diprioritaskan lebih dari perkara-perkara kematian. Dan jangan lagi menoleh ke belakang. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Nyanyikan lagu ini beberapa kali. Biar lagu ini menjadi doa kita. Menjadi doa kita. Tuhan, di awal tahun ini, tanggal 3 Januari 2016, saya tahu Engkau akan datang semakin dekat lagi Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya dalam tangan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Into your hand I commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Katakan, Jesus I believe, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Biar musik yang mengalun, saudara. Saya rindu mengajak saudara untuk membangun kembali komitmen saudara di awal tahun ini. Apapun kondisi rohani saudara di awal tahun ini, buatlah komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku harus meningkat Tuhan. Karena mengikut Tuhan Yesus itu berarti progresif. Tuhan tidak pernah mau kondisi rohani kita stuck saudara. Tuhan tidak pernah mau kondisi rohani kita apalagi lebih menurun. Tuhan ingin mengangkat saudara dan saya, mengangkat lebih tinggi lagi. Jangan khawatir akan perkara-perkara kematian. Imani lagu ini. Tuhan, Engkau memegang duniaku. Tuhan itu pegang kehidupan saudara dan saya di telapak tangannya Tuhan.
Saudara tidak perlu khawatir akan pekerjaan saudara. Saudara tidak perlu khawatir akan kondisi keuangan saudara. Semua dunia saudara itu di telapak tangannya Tuhan. Waktu saudara berkata kepada Tuhan, aku mau serahkan semua pada Engkau Tuhan, rasakan berkatnya akan mengalir dalam kehidupanmu. Minta hikmat dari Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya saudara bisa bertumbuh lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini beberapa kali lagi sambil kita merenungkan, dan biar lagu ini menjadi doa kita. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dari awal, into your hand I commit again. Into your hands I commit again, with all I am. For you, you hold my world, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Let's say, Jesus, I believe in you, Lord. Oh, Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong. Thank you, Jesus. To you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Percayalah akan penyertaan Tuhan. Percayalah akan pimpinan Tuhan. Ikutlah Dia dengan segenap hati kita. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go. I'll walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, in all of your ways. Your promises forever. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, aku percaya akan Engkau. Jesus, I believe. Aku percaya akan penyertaan-Mu, Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau kepala kami, Tuhan. Oh, amen. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Kami percaya Tuhan. Jesus, I belong, amen, to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Oh, I will worship, I will worship.
sembah Engkau Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami Tuhan, karena Engkaulah kepala kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, oh haleluya. Engkau mengatur masa depan kami. Dunia kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Thank you, Lord. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Kami mau mengikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau mengikut Engkau secara totalitas Tuhan. Kami tidak mau membiarkan perkara-perkara kematian mengganggu lagi kehidupan kerohanian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biar hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami percaya Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Dimuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Saya rindu untuk berdoa buat setiap saudara yang mengalami, mungkin saudara mengalami kondisi rohani yang sedang menurun. Kita mau sama-sama katakan, tahun ini bukan tahun penurunan. Tahun ini harus menjadi tahun peningkatan rohani buat setiap kita. Saya rindu untuk berdoa buat setiap saudara. Mungkin selama firman saudara diingatkan, mungkin saudara sudah begitu jauh dari kasih mula-mula saudara. Saya tidak undang saudara untuk maju ke depan. Saya hanya rindu untuk berdoa untuk saudara. Taruh tangan kananmu di dada dan berdoalah kepada Tuhan. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Jangan biarkan berlama-lama dalam kondisi yang seperti ini. Meningkatlah lebih lagi kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2016 bukan tahun penurunan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2016 harus menjadi tahun peningkatan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan harus menjadi kepala dalam kehidupan kita. Jangan biarkan perkara-perkara kematian merongrong kehidupan rohanimu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Jangan biarkan ada di antara kami yang jauh lebih rendah daripada kasih mula-mula kami Tuhan. Jangan ada di antara kami yang turun kembali masuk ke rumah. Jangan ada di antara kami yang sudah di ladang kembali pulang lagi ke rumah. Kami mau berdoa Tuhan.
Engkau lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati mereka Tuhan, dengan segala kerinduan mereka Tuhan. Kami mau sama-sama mendeklarasikan, katakan dengan iman-Mu, tahun ini adalah tahun peningkatan rohaniku di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun peningkatan rohaniku di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun peningkatan rohaniku. Aku tidak mau turun, tapi aku mau naik. Aku tidak mau menjadi ekor, aku mau menjadi kepala. Bersama-sama dengan Tuhan menjadi kepala dalam kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan satupun di antara kita mengalami penurunan rohani. Mengikut Tuhan Yesus berarti terus naik, terus meningkat secara progresif di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan segala kesulitan yang dihadapinya, Tuhan kami berdoa hari ini biar kuasa kemenangan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Menghancurkan setiap apapun juga yang membuat mereka terjatuh, menghancurkan setiap apapun juga yang membuat kondisi kerohanian mereka merosot. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, mari Roh Kudus, Engkau yang curahkan kuasa-Mu, Engkau yang curahkan pimpinan-Mu, Engkau yang curahkan hikmat-Mu buat setiap anak-anak-Mu untuk bisa kembali melakukan seperti apa yang semula mereka telah kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kita semua yang kita rindu menjadikan tahun ini sebagai tahun peningkatan rohani kita. Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau mengikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Aku mau mengikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Meningkat lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup kami menjadi pelita yang bersinar, garam yang asin buat orang di sekeliling kami. Biar keluarga kami semuanya bersama anak-anak kami meningkat bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang terus ingatkan kami, biar Tuhan jadi kepala kami. Tuhan selalu jadi kepala. Dan di saat itu kami akan terima berkat pertumbuhan dan pertambahan itu semakin limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Tolong kami Tuhan, berkati kami, layakkan kami. Kau juga layakkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami dalam tubuh dan darah Kristus. Biar persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan membawa berkat kehidupan, membawa berkat peningkatan rohani dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau turun, tapi kami mau terus naik, naik dan selalu naik Tuhan. Siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali di atas awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar setiap kita yang mau terus meningkat kerohaniannya, kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saya undang saudara yang biasa melayani dalam perjamuan kudus untuk maju ke depan dan melayani kita semua. Kalau mungkin masih ada anak-anak youth yang mungkin masih di luar, saudara bisa membantu untuk memanggil mereka supaya kita sama-sama dipersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Semua anak-anak youth sudah lengkap. Puji Tuhan saudara ya. Fang mau pimpin perjamuan. Saudara yang dikasih